Tuhan kita bertemu kembali dalam renungan HKBP Sola Gracia Kayu Mas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita hari ini, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan untuk kita di hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, tertulis dalam kitab Ibrani, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, adalah wajar ketika kita sebagai seorang manusia diperhadapkan dengan masalah, maka respon awal kita adalah menolak masalah itu datang menghampiri kita. Banyak cara, banyak sikap yang kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah pergumulan yang kita hadapi setiap harinya. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, demikian juga yang dilakukan oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika Dia diperhadapkan dengan dosa manusia, Dia menjadi manusia di dalam Kristus Yesus, agar setiap manusia yang berdosa itu ikut ambil bagian dalam kehidupan kekal, tidak lagi karena dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pengajaran kitab Ibrani ini mau menekankan bahwa Allah di dalam Kristus Yesus mempersembahkan Dirinya menjadi manusia ketika menghadapi manusia yang memiliki banyak kekurangan, yang memiliki banyak keterbatasan, bahkan memiliki banyak pelanggaran, sehingga Yesus membuktikan Dirinya untuk taat kepada Allah agar setiap manusia mendapatkan keselamatan. Inilah yang diukirkan melalui firman Tuhan kita saat ini, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, bahwa Yesus di dalam kemanusiaannya, Dia adalah manusia 100% dan Dia adalah Tuhan 100%. Tetapi sebagai wujud dan menjadi contoh untuk kita, bagaimana ketika Dia harus menghadapi masalah, pergumulan, bahkan mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia. Ada 3 hal yang akan menjadi tiruan untuk kita, seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika diperhadapkan di ambang kematian karena pergumulan yang dihadapi oleh manusia pada waktu itu. Hal pertama yang dilakukannya adalah berdoa. Walaupun Dia 100% Tuhan dan 100% manusia, Dia mau memberikan teladan kepada kita bahwa ketika diperhadapkan dengan pergumulan, bahkan diambang dengan kematian, hal pertama yang dilakukannya adalah Dia berdoa. Manusia itu adalah sumber dari kelemahan, sehingga ketika pergumulan datang, ada baiknya lah kita yang lemah ini, kita yang memiliki banyak kekurangan ini, berdoa agar dengan cara berdoa kita pasti dimampukan untuk menghadapi pergumulan ini. Ingat Bapak, Ibu, Yesus percaya ketika Dia berdoa, Dia memberi teladan bahwa di dalam pergumulan itu Dia tidak menghadapi Dirinya sendiri, tetapi ada kekuatan yang hinggap di dalam Dirinya, sehingga Dia mampu melewati setiap pergumulan. Yang kedua yang dilakukan oleh Yesus yang menjadi teladan untuk kita adalah Dia taat dalam penderitaan.
Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apapun penderitaan yang dihadapinya, cemooh, bahkan hinaan, sampai dalam ambang kematian di kayu salib, dia menunjukkan ketaatannya. Dia tidak melawan penderitaan itu, tetapi dia jalani dan tidak gentar. Bahkan dia tidak lari dari masalah dan pergumulan itu. Ini mau dinyatakan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, pergumulan itu bukan untuk agar kita lari, untuk tidak menghadapinya, tetapi pergumulan itu mau mengajarkan kepada kita seberapapun pahitnya, hadapi. Karena ketika kita menghadapinya, ketika kita tidak gentar, dan ketika kita mampu untuk menjalaninya, Tuhan pasti akan menolong kita. Itu adalah bentuk ketaatan. Kita taat di dalam penderitaan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, terimalah segala sesuatu yang terjadi dengan iman. Ini yang mau jadi teladan yang boleh kita ambil dalam kehidupan Kristus sebagai Tuhan dan sebagai manusia, bahwa Dia tidak mengukur kebesaran Tuhan dengan logika atau dengan kemanusiaannya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan mampu membolak-balikan segala sesuatu. Tuhan mampu mengubah arah, Tuhan mampu menolong kita, bahkan Tuhan mampu melakukan yang kadang-kadang tidak mampu kita pikirkan. Walaupun Bapak, Ibu, pergumulan itu datang seperti yang tidak kita harapkan, tetapi melalui iman, percayakan dirimu, percayakan Tuhanmu, bahwa segala sesuatu akan Tuhan berikan yang terbaik ketika kita menjalaninya dengan iman, berdoa, taat, dan iman. Kami percaya, Bapak, Ibu, kita semua akan mampu mengalami pergumulan, penderitaan di dalam doa, di dalam iman, dan juga di dalam ketaatan. Semua obat pahit tetapi menyembuhkan. Pergumulan itu pahit, pasti akan memberikan kekuatan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, Tuhan, untuk kasih setia yang Kau berikan kepada kami, sehingga saat ini kami dapat merasakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu mulai dari malam hari hingga pada pagi ini, Tuhan, kami akan mulai beraktivitas. Kiranya Tuhan yang melindungi kami. Ajarkan kami seperti Kristus yang mampu berdoa, yang mampu taat, yang mampu melihat dengan iman dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengendalikan diri, Tuhan, di dalam pergumulan itu, sehingga kami melihat rencana Tuhan lebih indah dari apapun yang kami pikirkan. Oleh karena itu, Tuhan, sertai kami dalam perjalanan kehidupan kami ini. Apapun kami kerjakan, Tuhan berkati. Apapun yang kami pikirkan, Tuhan akan ajari. Apapun yang sedang kami pergumulkan, Tuhan akan membuka jalan. Karena kami yakin dan percaya di dunia fana ini, Tuhan menyertai kami, seperti Tuhan juga menyembuhkan segala luka hati dan pergumulan kami. Ini Tuhan kami, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.